Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Firian Musnana, mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas A reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Orang Digital, Teknologi, dan Privasi Era Informasi. Revolusi digital memungkinkan informasi dikumpulkan dan digabungkan dengan mudah. Bahkan informasi yang dangkal atau tidak lengkap bisa sangat berguna dalam memperoleh lebih banyak data tentang individu. Informasi melahirkan informasi. Meskipun SSN seseorang tidak dengan sendirinya mengungkapkan banyak hal tentang individu, SSN menyediakan akses ke informasi keuangan, catatan pendidikan, catatan medis, dan sejumlah informasi lainnya. Seperti yang dicatat oleh Profesor Hukum Jules J. Cohen, kumpulan data yang komprehensif tentang seseorang jauh lebih banyak daripada jumlah bagian-bagiannya. Saya menyebut fenomena ini sebagai efek agregasi, mirip dengan lukisan Seurat, di mana banyak titik disandingkan bersama-sama membentuk sebuah gambar. Potongan-potongan informasi ketika digabungkan melukis potret seseorang. Di era informasi, data pribadi digabungkan untuk membuat biografi digital tentang kami. Informasi yang tampak tidak berbahaya terkadang bisa berupa tautan menghilang, detail penting dalam biografi digital seseorang, atau kunci yang diperlukan untuk membuka kunci penyimpanan informasi pribadi lainnya. Tetapi, mengapa kita harus peduli dengan biografi yang mencakup detail tentang jenis sabun yang dibeli seseorang? Apakah dia lebih suka Pepsi daripada Coca-Cola? Ataukah apakah dia suka berbelanja di Mekils daripada di Kingmart? Seperti yang ditunjukkan oleh pakar hukum Stan Karas, produk yang kita konsumsi mengekspresikan identitas kita. Kita memiliki banyak pilihan dalam produk yang kita beli, dan bahkan merek tertentu melambangkan ciri kepribadian dan karakteristik pribadi tertentu. Karakter mencatat bahwa Pepsi telah memasarkan dirinya kepada konsumen yang lebih muda dan lebih memberontak daripada Coca-Cola yang menekankan citra kuno dan tradisional dalam iklannya. Entah punk, yuppie, atau hippie, orang sering mengikuti pola konsumsi tertentu yang mencerminkan subkultur yang mereka identifikasi. Masalah hukum privasi informasi. Wilayah hukum khusus yang berkaitan dengan privasi informasi telah berkembang selama abad ke-20. Meskipun undang-undang telah membuat langkah besar dalam menangani masalah privasi, undang-undang privasi informasi telah sangat terhambat oleh kesulitan dalam merumuskan privasi informasi, telah sangat terlambat oleh kesulitan dalam merumuskan teori privasi yang meyakinkan. Kisah hukum privasi adalah kisah tentang perubahan teknologi dan perjuangan hukum untuk merespons dengan cara yang efektif. Hukum privasi informasi terdiri dari gabungan berbagai jenis hukum, hukum gugatan, hukum konstitusional, hukum federal dan negara bagian, hak pembuktian, hukum properti, dan hukum kontrak. Sebagian besar hukum privasi saling berkait. Dan seperti yang diamati oleh pakar hukum Gen Gromley, berbagai macam privasi terkait erat di akarnya karena asalnya dari tanah yang sama. Hukum privasi informasi telah membuat langkah besar untuk melindungi privasi. Namun demikian, terdapat defisiensi sistematis di seluruh spektrum hukum privasi dalam menangani sifat khusus dari masalah file digital. Hukum konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat melindungi privasi dalam beberapa cara,
Meskipun kata privasi tidak muncul dalam dokumen, meskipun konstitusi tidak secara eksplisit mengatur hak atas privasi, sejumlah ketentuan melindungi dimensi privasi tertentu, dan Mahkamah Agung telah membentuk hak atas privasi dengan menyusun berbagai perlindungan konstitusional di luar konstitusi Amerika Serikat. Banyak negara bagian melindungi privasi dalam konstitusi mereka sendiri, beberapa dengan hak privasi yang eksplisit. Konstitusi Amerika Serikat hanya melindungi dari tindakan negara dan banyak database milik sektor swasta. Namun, karena pemerintahan seringkali menjadi pemasok informasi ke sektor swasta dan merupakan sumber utama basis data, perlindungan konstitusional dapat berfungsi sebagai alat potensial yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Hukum statuta. Sejak awal, Kongres telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan privasi. Tidak seperti unit Eropa yang mengadopsi arahan umum yang menyediakan perlindungan privasi komprehensif. Amerika Serikat belum memberlakukan langkah-langkah dengan cakupan serupa. Sebaliknya, Kongres telah mengeluarkan serangkaian undang-undang yang secara sempit disesuaikan dengan masalah privasi tertentu. Fair Credit Reporting yang mengatur agen pelaporan kredit gagal untuk secara memadai membatasi penggunaan sekunder dan pengungkapan informasi tersebut. Meskipun terinspirasi oleh tuduhan penyalahgunaan dan kurangnya respon dari agen kredit, FCRA tidak sangat lemah karena lobi yang efektif dari industri pelaporan kredit. Undang-undang ini mengizinkan perusahaan pelaporan kredit untuk menjual bagian kop kredit dari sejarah kredit yang berisi nama, alamat, nomor telepon, SSN, informasi pekerjaan, dan tanggal lahir. Kepada pemasar, 49 FCRA tidak banyak berbuat untuk menyamakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara individu dan perusahaan pelaporan kredit. Arsitektur dan perlindungan privasi. Meskipun Undang-Undang Privasi Informasi telah mengambil beberapa langkah penting untuk melindungi privasi, sejauh ini telah mengalami banyak kegagalan dan kesulitan dalam menangani masalah privasi yang saat ini kami hadapi dengan file digital. Mengapa badan hukum yang begitu beragam gagal menjadi efektif? Di dunia yang terus-menerus diubah oleh teknologi, bagaimana kita bisa menegakkan hukum privasi yang kuat dan efektif ketika tanah terus bergeser? Dua model untuk perlindungan privasi, konsepsi invasi. Pertanyaan tentang bagaimana melindungi privasi adalah hal yang terpenting bagi Samuel Warren dan Louis Brandeis ketika mereka menulis artikel mereka yang sangat berpengaruh, Hak Atas Privasi, Pemulihan Utama untuk Pelanggaran Privasi. Mereka menyarankan harus menjadi tindakan gugatan untuk kerusakan dan sampai batas tertentu, perintah dan hukuman pidana. Konsepsi Warren dan Brandeis tentang masalah privasi sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum privasi, dan saya akan menyebut pemahaman ini sebagai konsepsi invasi. Di bawah konsepsi ini, privasi dipahami sebagai serangkaian kesalahan diskrit invasi terhadap individu tertentu. Kesalahan ini terjadi melalui tindakan pelaku kesalahan tertentu. Cedera tersebut dialami oleh individu yang dirugikan. Misalnya, pelanggaran privasi yang cocok dengan konsep invasi adalah surat kabar yang menerbitkan foto orang telanjang tanpa persetujuan orang tersebut. Ada pelaku kesalahan tertentu yang terlibat dalam tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi individu tertentu. Kerusakan ini terdiri dari gangguan mental dan gangguan fisik atau mental yang diakibatkannya. Di bawah konsep invasi, perlindungan privasi melindungi individu dari kesalahan ini. Perlindungan terdiri dari hak dan pemulihan untuk setiap kejadian yang merugikan, dan dalam kasus tertentu, hukuman pidana bagi orang yang melakukan kesalahan. Dengan demikian, konsepsi invasi bersifat reaktif. Ia menunggu bahaya terwujud dalam bentuk konkret dan kemudian bereaksi. Konsepsi invasi bekerja untuk mencegah bahaya di masa depan melalui efek jera dari tanggung jawab
perdata, dan hukuman pidana. Aspek lain dari konsep invasi adalah bahwa ia sering memandang perlindungan privasi dalam bentuk hak yang dimiliki dan diperbaiki oleh inisiatif individu yang privasinya telah diserang. Nilai perlindungan privasi diukur dari nilai pencegahan kerugian bagi individu dalam kata-kata satu pengadilan. Persaingan inheren bersifat pribadi. Hak atas pribadi mengakui kedaulatan individu. 2. Menurut pernyataan kembali Thors, hak yang dilindungi oleh tindakan pelanggaran privasi adalah hak pribadi, khusus bagi individu yang privasinya diserang. Ketiga, berdasarkan pandangan ini, privasi ditegakkan dengan mengizinkan individu untuk mencari solusi atas pelanggaran privasi. Gugatan privasi dirancang untuk memperbaiki kerugian tertentu, namun dalam banyak kasus kerusakan cenderung kecil, sehingga menciptakan sedikit insentif untuk menuntut. Hasilnya adalah privasi paling terlindungi dalam situasi di mana kerusakan dapat didefinisikan dengan jelas, seperti di mana kerangka di lemari disingkapkan, di mana ketelanjangan diungkapkan secara publik, atau di mana pers menyelinap ke rumah seseorang untuk mendapatkan informasi tertentu. Sekian dan terima kasih atas pemaparan kali ini. Mohon maaf terkait dengan situasi videonya sangat ribut karena di sini terlalu banyak orang sehingga videonya sedikit ribut.